Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik ya, sosok seorang ayah yang luar biasa gitu yang selalu mendampingi anaknya, itu bapaknya si Rivaldi, yang dimana ada momen dimana bapaknya Rivaldi ini marah ya, emosi ya dengan permintaan maaf yang dilakukan Dede sama Liga Akbar yang kesannya terlambat gitu ya. Tapi wajar lah ya seorang ayah. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Rivaldi mengatakan, Pak, saya tidak bersalah, Pak. Saya disiksa. Tolong akui dengan nama ini, Pak. Waktu ada di pelabuhan, setelah ada tahanan pelabuhan, saya kaget. Kamu ngakuin nggak ini? Ya, enggak, Pak. Ini bukan nama, ini namanya Andika, Pak. Saya baca, iya Bu, ada nama Andika. Saya juga bingung, Andika itu siapa? Kenapa Rivaldi dijadikan Andika? Tolong, Pak Kapolri, saya tahu tuh Andika itu siapa, Andika. Dia tidak. Masa ada seperti itu zaman sekarang? Oke, Pak Asep, artinya Rivaldi ini ditangkap atas nama Andika, begitu? Betul, Bu. Ini sebenarnya siapapun ya seorang ayah yang mendapati informasi seperti ini pasti akan hancur begitu kan perasaan hati. Jadi inilah salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi di bangsa ini gitu sebetulnya. Dan kita lanjutin sebetulnya waktu diwawancarai bapaknya Rivaldi ini yang emosi gitu kan oleh permintaan maaf yang dilakukan Liga Akbar sama Dede. Ini dia videonya. Bapak saya lihat selalu setia mengikuti persidangan demi persidangan begitu. Bagaimana Bapak perasaannya Pak dari awal, apalagi pada saat saya melihat momen-momen Bapak menyaksikan kesaksian dari Rivaldi ya, mendengarkan kesaksian dari Rivaldi. Bisa diceritakan sedikit Pak perasaan Bapak? Hari ini sidang lanjutan untuk kasus Vina. Semoga ada datangnya media dan masyarakat Indonesia dan netizen, semoga masalah ini cepat selesai. Dan dalam kasus ini kemarin saya ketemu dengan namanya Liga Akbar dan Dede. Dia ketemu dengan saya dan dia minta maaf ke saya. Saya bilang gini, kamu salah minta maaf ke saya. Yang kamu perbuat, yang melakukan perbuatan itu kan kamu kepada Rivaldi. Saya bilang, kamu harus minta maaf ke Rivaldi. Saya bilang, jangan ke saya. Dari awal persidangan, sebelum sidang dimulai, kenapa kamu nggak minta maaf minta maaf ke Rivaldi? Izin ke jaksa, izin ke hakim, izin ke pengacara langsung. Kalau saya nggak ngingetin kamu, hari itu pun kayaknya mereka nggak bakal minta maaf deh. Itu awalnya dia minta maaf tuh. Saya emosi Mbak, lihat kelakuan mereka. Wajar. Masya Allah, anak saya dihukum seumur hidup Mbak. Andai kata, ya Allah tidak ada film Vina, mungkin anak saya pulang tinggal nyawa Mbak. Tinggal raganya doang, nyawanya nggak ada. Bayangin sama masyarakat Indonesia. Kejem banget mereka berdua itu. Kalau nggak ada film Vina pun dia nggak bakal datang Mbak ke sini, ke sidang ini. Beneran nggak bakal datang sampai meninggal pun. Sampai meninggal pun dia nggak bakal datang Mbak. Gitu. Saya emosi Mbak, beneran. Mereka tuh kejam sekali mereka itu. Pada saat kemarin Dede dan juga Liga Akbar begitu meminta maaf secara langsung kepada Rivaldi. Bagaimana? Apakah Bapak masih emosi, menyimpan emosi itu, atau apakah sudah berusaha mengikhlaskan, atau bagaimana? Karena memang sebagai perasaan orang tua yang menyaksikan anaknya dan sekarang sedang berjuang begitu ya untuk membuktikan anaknya tidak bersalah. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, selama dia masih mau berbuat baik untuk anak saya pun siap memaafkan mereka berdua. Tapi kalau tidak ada film Vina, itu nggak mungkin mereka itu datang, Pak. Nggak mungkin, karena
mau bener mau salah Filipina itu, Masya Allah. Ya. Ya hasilnya tuh mereka tuh nggak bakal datang kalau nggak ada Filipina. Karena ada Filipina akhirnya terungkap semua. Akhirnya mereka tuh datang. Kan aneh. Mereka tuh kemarin tuh udah dewasa. Nolak juga bisa. Kan begitu. Meskipun sebelumnya Dede di persidangan sempat menyatakan bahwa dirinya bersedia begitu menggantikan seluruh terpidana dan dirinya mau masuk penjara, bagaimana Pak? Ya itu sih memang udah seharusnya. Itu mah terserah hakim. Saya masih ya. Itu mah bukan ranahnya saya, gitu istilahnya. Itu mah terserah hakim. Mau di penjara mau enggak itu urusan hakim. Dua-duanya itu. Tapi yang saya jadi masalah, yang jadi saya emosi itu mereka tuh, ya Allah, datang setelah 8 tahun loh Mbak. Itu nggak ada itikat baik dari awal terhadap orang tuanya. Itu. Meskipun dalam keterangannya kemarin sempat dinyatakan memang sempat ada tekanan begitu ya, ada ketakutan, apalagi mengingat Rudiana sudah berpangkat itu begitu. Iya. Bagaimana kira-kira melihat tekanan-tekanan, karena memang di 2016 itu tekanan begitu besar ya, termasuk ke keluarga juga ya Pak. Betul. Ya dalam persidangan pun 2016 tuh ya ruwet lah Mbak. Banyak demo, banyak ya segala macam lah, intimidasi ya. Itu terhadap narapidana juga gitu. Ya saya perhatiin seperti itu. Ya gimana ya Mbak? Masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya berita baik ini, semoga mereka semua dilepaskan dari segala macam tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rivaldi dan kawan-kawannya. Itu aja. Jadi wajar ya sebagai orang tua merasa kesal juga, emosi dengan apa yang terjadi. Tapi memang dalam hal ini baik dari pihak Liga Akbar, Dede ataupun dari pihak bapaknya Rivaldi ini memiliki alasan masing-masing lah untuk bagaimana mengambil sikap dalam hal ini sebetulnya. Karena kita tahu sendiri bahwa dulu memang bukan 8 tahun ya. Ada di tahun berapa itu Dede itu mau sebenarnya melakukan atau mengatakan hal yang sebenarnya, tapi dengan siapa begitu kan? Karena tekanan dan mungkin ada juga dan pasti ketakutan juga untuk mengungkap ini semua gitu. Dan ini adalah salah satu hikmah mungkin ketika memang Kang Deddy Mulyadi ya mulai fokus dengan kasus ini begitu ya. Tidak ada kata terlambat ya, walaupun memang seumur hidup atau 8 tahun, intinya bahwa keadilan itu ditegakkan dan Rivaldi dan teman-temannya akan mendapatkan kebebasannya ya. Tapi yang menarik sebetulnya cerita dari orang tua juga. Rivaldi tadi menceritakan bahwa ternyata Rivaldi ini adalah cucu dari seorang brimob yang luar biasa begitu ya. Menarik untuk disaksikan sebetulnya. Ini dia videonya. Tahu di mana? Oh. Ayah tuh. Oh gitu. NRP-nya tuh ada di sana. Berarti Bapak TNI ya? Brimob. Satuan. Perintis. Pantas Rivaldi badannya tegak, Perintis. kayak kakeknya. Dulu tuh badannya kecil ya? Kecil banget ya. Makanya Kan masih bocah sih. Sekarang gagah Mbak. bukan apa ya, itu baru segitu kecil dicok-dicok ya, apaan sih kalau apa Iya, yang lain badannya kecil ya. pada pecah ininya yang ngegeser ya. Alhamdulillah Rivaldi mah, jadi pas keadaannya darurat antara hidup dan mati datang buyutnya Mas Ferry. Oh jadi mistisnya gitu loh. Oh iya, bisnisnya datang. Saya sendiri belum kenal Bu saya. Jadi dia tuh nggak tahu, nggak kerasa, nggak kerasa. kayak apa ya? Jadi dijilatin semua tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh, sama maung tuh. Iya. Itu dijilatin semua. Iya. Maung putih itu macan putih. Macam putih. Untuk Kalau saya biar. nyebutnya maung. Oh gitu. Dijilatin semua. Terus akhirnya Rivaldi menerima siksaan lagi dari mereka tuh. Nggak kerasa tuh Mas Ferry. Tuh. Gitu. Walaupun sampai di staples. Iya, sampai di stapler, aku tuh nggak kerasa udah katanya. Dari kata Rivaldi itu kebal katanya. Nggak kebal Pak katanya. Semenjak ketemu paman maung aja. Jadi kakek tuh naik maung. Itu mata ada bekas luka itu di bawah Iya. permanen itu. Iya. Itu bekas staples atau benturan besi Pak? Benturan besi kayaknya. Besi ya? Iya. Ada pecah. Ada pecah di bawah mata tuh. Bawa tapi mata nggak apa-apa. Matanya nggak apa-apa. Pas dibentur besi itu kalau nggak salah. Terus itu kata apa paling bilang apa
nggak bilang apa-apa Pak. Aduh, ya udah pergi lagi. Luar biasa. Ya. Nah itu antara sadar dan tidak, antara hidup dan mati. Ya, wajar, itu datang. wajar. Perasaan Bapak gimana Pak? Kan Rivaldi dikucilkan dari yang lain. Iya, Karena dari ke 8 terpidana kan Rivaldi beda sendiri nih. Ya gimana ya, nggak kesel aja. Iya. Emosi paling banyak penganiayaannya, paling banyak penderitaannya Rivaldi. Katanya paling banyak penganiayaan. Penganiayaan Rivaldi. Rivaldi sama Eko katanya. Iya betul, paling banyak penganiayaannya Rivaldi. Saya tuh kadang nggak bayang nih Mas Ferry waktu. Ya alhamdulillah gitu ya. Ngeri Mbak. Apalagi keluarga. Iya dikucilkan, keluarga terpidana aja sampai dikucilkan warga loh. Iya makanya. Ya, sama Pak, keluarga terpidana juga dikucilin sama warga tuh Pak, warga setempat tuh Pak. Ceritanya ibunya Hadi, bapaknya Hadi itu dikucilkan. Sama. Bapak gimana Bapak? Ya saya juga sama, Sama ya. mereka tuh buang muka kayak gitu aja biasa lah, nggak mau ngobrol. Karena dikiranya memang anak saya bersalah. Jadi, ya kayak gitulah. Ya. Mereka tuh nggak peduli lah gitu sama kita. Ini tetap di tempat kerja juga. Saya juga ada nggak enak lah ya sama teman-teman yang lain. Ya saya diem aja. Mau ngapain lagi Mas Ferry? Iya. Iya kan? Gitu. Tapi kalau ada kakeknya masih hidup udah habis itu semua. Tapi dari dulu memang Bapak sudah yakin Rivaldi itu tidak berbuat ya Pak ya? Iya, yakin banget. Makanya tapi Yakin banget sih, Pak. karena apa? Dengan sabar, dengan kesadaran diri saya sendiri. Karena mau ngapain lagi? Saya nggak bisa apa-apa. Seorang susah. Iya. Ya pun apa? Ya namanya bagaimana lah saya nggak mungkin bisa melawan mereka. Mereka itu siapa? Kita siapa? Iya. Gitu ya udah. Kita nerima waktu itu. Dan kalau nggak ada tayang film, Pina 17 saat itu Pina Sebelum 7 hari. sebelum 7 hari nggak bakal Makasih sama terbuka. ini Iya. sama apa? Siapa namanya? Sutradaranya Anggi Umbara. Anggi Umbara, Umbara. tolong datang dong ke pengadilan Cirebon. Oh, iya. Selamat datang, silakan Iya. datang lihat anak-anak. Iya ya. Itu Saya mau berterima kasih sama Mas Anggi Umbara. Saya masih ya. Iya. Masnya itu apa? Selamat datang di Iya, Cirebon. Saya tunggu kedatangannya. Mudah-mudahan Bapak Angginya nonton nih. Amin. Saya sedih banget, Mas. Sama berat badan saya Mas Ferry 98 kilo. Sekarang tinggal 85. Stres, tapi sekarang Tapi sekarang gimana Pak? Sekarang dengan pengajuan PK ini gak ada enakan lah. tidur bisa nyenyak ya Pak? Soalnya apa? Ada secerca Masyarakat harapan. semua sayang sama Sayang. Rivaldi mendukung, terutama Mbak Sulis mendukung. Iya. Jangan saya maaf Pak tuh ya. Semua apa terpidana tuh adik saya. Iya keluarga. Saya nggak ada beda-beda itu. Makasih, masih banyak yang sayang. Tapi berjalannya waktunya lambat. Baru 8 tahun baru terbuka semua. Masya Allah. Subhanallah. Minum dulu Pak, minum Pak. Tadi di rumah belum sempat minum. Bapak minum dulu. Tadi ke rumah dulu Mas Sulis. Panas-panas banget. Iya. Aduh pengen nangis lagi. Kalau bayangin di Bali sisa gitu saya sendiri kayaknya nggak mungkin kuat. Nah, Pak Kapolri, saya sendiri Pak Kapolri jujur ya. Kalau saya zaman segitu, badan segitu kecilnya disiksa begitu, saya kayaknya udah mati Mas Pak Kapolri. Jujur. Ada pesan nggak untuk Pak Kapolri sama petinggi-petinggi instansi yang berkaitan dengan kasus ini Pak? Pak Kapolri, Iya Pak. ya yang namanya oknum ya kata Kapolri Iya. itu kan oknum ya. Oknum-oknum itu apakah mereka bisa dipenjara kalau melakukan kejahatan seperti itu? Saya tuh tidak mengerti, saya orang awam. Saya kembalikan, tapi saya juga keluarga Polri loh, Pak Kapolri. Iya. Saya seorang brimob. Semua anak buahnya dibawa ke Timur Tengah, nggak ada yang meninggal satupun. Naik pangkat juga, naik pangkat kejujuran bekerja Pak. sebagai abdi negara. Saya minta Pak Kapolri, Ya. siapapun mereka, saya tidak tahu siapapun mereka yang menganiaya anak saya sampai segitunya. Mungkin saya sendiri kalau yang malam saya nggak mungkin kuat, saya kayaknya meninggal ya. Iya Pak. Tolonglah, Kuat ya Pak, kuat Pak. mereka itu kuat semua Pak Kapolri. Tolong bantu kami selesaikan masalah ini. Iya Pak. Jangan ada drama lagi. Tolong Pak Kapolri, tolong selesaikan kasus ini.
secepat mungkin siapapun yang bersalah diselesaikan bersalahnya. Iya. Sabar ya Pak. Udah Pak, semua sudah Bapak ini terbuka. anak saya nih. Iya. Ya, tuh. Neng, apa kabar? Sehat? Ke Timur, saya tuh ke Papua, ya, ke Palembang terakhir. Pak Kapolri, Iya, dengerin, wajar. saya tuh 7 bersaudara. Saya Pak lelaki Kapolri, satu-satunya. dengerin katanya Pak Kapolri. Saya tuh 7 bersaudara. Saya lelaki satu-satunya Pak Kapolri. Lahirlah tuh cucunya tuh, namanya Rivaldi. Gitu. Lahirlah cucu, Iya. namanya Rivaldi ini. Saya sendiri di rumah sakit menyaksikan kelahirannya. Saya juga yang membersihkan ari-arinya. Iya ya Pak ya. Terus Iya. dengar kabar anak kandung digituin ya Pak ya. Masya Allah, bagaimana kalau anaknya kalian begitu kan? Ya nggak Kalian kuat terima lah. nggak? Jangankan itu di jewer juga marah orang tua mah. Mana orang tua coba ngeliat. Kejem banget kalian, Ini sampai jahat di- banget kalian. Suruh minum air kencing di staples matanya. Ada bekasnya lagi di matanya. Ada, saya lihat sendiri ada. Ada permanen itu. Kalian tuh kejem banget, ya Allah, ya Rabbi. Ini bukan zamannya G30 SPKI lagi, masih ada G30 SPKI lagi, kan aneh ini zamannya. Iya. Kenapa waktu itu ayah saya kenapa jadi Polri segala gitu? Udah jadi kiai Iya. aja kayak yang lainnya. Buyut-buyutnya ulama semua. Kenapa Iya, jadi iya. Polri gitu. Tahu cucunya disiksa kayak gitu. Ya ini kan hanya sebagian ya Pak, hanya oknum. Iya, Ya, oknum, ya semua polisi Allah. kayak Iya. oknum lagi. Masya Allah. Oknum ini jahat banget ya Allah. Iya. Mudah-mudahan Iya, Pak, ya. mereka itu ya kan melebihi PKI, mudah-mudahan mereka itu insaf semua. Iya Pak ya. Amin. Saya maafin. Mudah-mudahan mereka itu insaf semua, sadar semua atas Iya. perbuatannya. Itu aja saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ada dendam Pak Kapolri, sama sekali nggak ada dendam. Yang penting mereka tuh berjujur kata baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau mereka itu bersalah ya bersalah lah gitu. Jangan ada drama lagi, drama. Yang benar ya diluruskan ya Pak ya. Yang salah ya udah disalahkan Pak. Dihukum. Masa oknum-oknum kayak gitu ya Allah kejem banget sama anak saya. Masya Ya udah Allah. Bapak sabar aja. Sabar berdoa ya Pak. Sabar Pak. Kan kebenaran itu pasti bisa Saya emosi ya. Mahkamah Agung nanti kalau PK-nya Rivaldi dan kawan-kawan ini disidangkan, tolong diterima PK-nya. Amin, amin. Amin. Bapak optimis ya, Bapaknya optimis. Tolong. Bapaknya, Amin. iya. Semua keluarga. Jangan ada drama lagi. Mudah-mudahan nggak ada. Biar tangan Allah ikut campur Pak. Iya amin. Insya Allah. Insya Allah mereka bebas tahun ini ya Pak ya. Saya mau bicara seperti ini tuh bukan apa-apa. Apa bisa saya menggantikan Rivaldi di luar sini gantian gitu? Bisa nggak sih Pak Kapolri? Oh Bapak rela gitu. Rela, siap saya. Iya. Rivaldi sekarang keluarin. Iya. Saya di dalam. Ya sabar. Sabar. Ya udah Pak ya, sabar ya Pak ya. Kasian banget Pak. Sampai segitunya. Iya. Sampai Bapak rela untuk menggantikan posisi Rivaldi. Siap. Ke Mahkamah Agung dok. Saya yang di dalam nggak apa-apa. Saya yang di dalam nggak apa-apa. Ikhlas saya Iya. lillahi ta'ala. Daripada anak saya dalam lama, kasihan dia pengen main, pengen apa. Tapi ini pokoknya diambil begitu aja. Semua rakyat Indonesia dunia mendoakan Pak. Kalau ada istilahnya apa, sumpah apa, sok sumpahin semua sama saya, bareng sama saya, jadi satu. Iya. Kalau mereka mau saya, kalau mereka nggak mau ngaku, sok sumpah sama saya, mau sumpah apa? Sumpah Al-Quran, sumpah apa, ayo sama saya. Jangan berbelit-belit. Iya. Ayah saya punya apa? Ayah saya tugas mulia buat negara, nggak punya apa-apa. Ya. Kejam kalian, oknum kejam, jahat. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Bapak percaya aja. Ya. Apa yang mereka tanam, mereka akan menuai itu. Iya Pak. Ya, Iya mereka Pak. memperlakukan anaknya Bapak Ya sama Allah. anak keluarga terpidana yang lain.
nanti mereka juga dapat balasannya Pak. Udah Bapak gitu Iya. aja, yang penting Bapaknya ikhlas udah ya Pak ya. Iya. Kalau ikhlas Pak saya yakin Bapak udah ikhlas ya Pak ya. Mereka lagi dari 8 tahun yang lalu. Makanya udah sabarnya luar stres, biasa ya sabar Pak ya. luar biasa. Gak apa-apa Pak. Sekarang kalau ada drama lagi udah ini saya tuh Iya. yang di dalam gantian anaknya di luar deh. Iya. Daripada anak saya yang di dalam. Udah nanti keluar semua lah. Rivaldinya keluar. Keluar Pak, optimis ya Pak. Keluar ya. Pak. Dan terima kasih sama Mas Ferry. Sama-sama Dia Pak. orang baik Pak, dia mah. Sama-sama. Benar-benar memperjuangkan yang menjadi terpidana di dalam. Iya, wajar. Sama-sama. Ini capeknya luar biasa loh Pak, Mas Ferry sampai Terima ngedrop kasih saya nggak tuh sama Mbak Sulis ngedampingin saya 2016 tanpa dibayar. Acara Iya. iya. Mas Cindy, Mas Cindy. Mas Cindy ya. Mbak Sulis, iya, nggak dibayar sama saya tuh. Iya. Karena apa? Saya kenal sama apa istilahnya suami. Sepeser Mbak pun ya Sulis. Pak ya. Berarti pro bono ya Pak ya. Sepeser pun gak dibayar. Saya pun nggak dibayar. Saya nyupirin, saya ngawal bapak sidang kemana aja. Itu pakai tisu Pak. Tisu Pak. Nah sekarang tuh Pak, Mbak Sulis manggil Bapak. Gak apa-apa dibuka ya Mbak ya? Iya. Oh, tuh Bapak tuh pengen diberi hadiah nih Pak. Sesuai janji Mbak Sulis tuh. Alhamdulillah. Belum ada HP Android ya Pak ya. Jadi ya udah nggak apa-apa buat Bapak bisa komunikasi sama Mas Ferry. Sama semuanya. Bisa komunikasi sama keluarga terpidana yang lain ya Pak ya. Kan ada jadi bisa info grup tuh. Jadi Bapak ada informasi apapun kan Bapak. Nanti tak masukin ke grup Pak. Tahu ya Pak ya. Nanti dimasukin ke Iya, grup saksi dan Iya. orang tua terpidana. Iya. Itu oknum barangkali mau sumpah-sumpah apa yuk sama saya. Iya. Kapan siap waktunya? Udah diwakilkan sama sekretariat. Iya barangkali mereka mau lagi yang lainnya siap. Iya. Semua juga Iya. siap, yang nggak siap Semua kan mereka yang siap. salah. Semua terpidana siap semuanya. Nih Pak, handphonenya tuh Pak. Udah disetting sama anak saya. Oh udah disetting ya? Terus bilang tanyain katanya bapaknya mau nonton apa enggak? Aduh, enggak tahu. Ya, nanti dulu lah. Nanti berarti Iya. ini tinggal pakai aja ya? Tinggal pakai aja ini Oh, emailnya gitu. aja. Bapak jangan hilang ya ini emailnya. Email ini udah dibuatin anak Emailnya saya. sama nih. passwordnya. Nih masih ini tuh. Itu dipegang namanya aja di masih situ. segel. Nah, saya nggak paham Tadi ini tuh Mbak Sulis tuh cerita ke saya beli baru. Ini masih baru Pak. Tuh Pak masih segel ya. Iya. Oh iya masih segel. Oh iya. Itu dia ini baik banget tuh orangnya. Alhamdulillah. Tapi yang lama handphonenya jangan dibuang. Saya masih ya. Jujur aja ya sebenarnya saya tuh nggak mau yang kayak gini-gini. Pengen saya tuh anak saya yang bebas. Iya, nggak apa-apa ini kan sambil jalan Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Sambil berjalan. Nomornya udah ada belum Mbak Sulis? Nomornya pakai nomor kan. Oh, nomor Bapak aja ya nanti ya? Nomor Bapak aja iya. Ah. Sekali mau pakai nomor Bapak. Nanti nomor Bapak aja nanti Kasih situin. betul juga nggak apa-apa tuh. Karena saya mah Iya, cuma tadi- nggak masalah. Sekarang kan nomor kan pakai ID Pak. Iya, pakai ID ya sekarang. Ya udah Iya. gini aja. Kompi 5118. Kompi. Apanya itu tuh? Ya, ayah saya waktu dinas dulu. Oh, Kompi Brimob sini, Kompi Cipto itu. Kompi 5118. Iya. Saya masih apa? Tuh. apanya maksudnya untuk Sandita? Iya, sandinya. Jangan disebutin kalau sandi-sandi itu. Oh iya, jangan. Nggak boleh. Jadi. Nggak jadi. Tapi Bapak nomor yang sekarang ini coba tulis lihat Pak aktifnya. Coba nomornya apa Pak? Tasnya mana Pak? Di dalam. Sok Pak. Iya, Pak. Coba lihat Mbak Sulis punten HP-nya Mbak Sulis. Nih teman-teman. Oh, Iya. Dan di setting. Iya, kenapa nggak masuk aja sih motornya? Iya tadi nggak tahu. Alhamdulillah. Jadi Jadi semakin menarik semeton ya, tapi apapun hasil dari sidang ini dan apapun dari persepsi masing-masing yang hadir di situ, kita harapkan sih itu salah satu ajang untuk bagaimana memfokuskan kembali untuk kita terus berjuang membebaskan 7/8 orang, termasuk juga Rivaldi ya. Karena kita tahu sendiri yang paling keren memang Rivaldi ya, yang dimana dalam persidangan pun beliau itu dengan menyatakan juga bahwa dirinya itu bukan sebagai pelaku begitu di situ. Ini hal sikap yang keren juga ya, sama kerennya dengan sikap yang diambil di Dede sama Liga Akbar. Tapi intinya sebetulnya kita harus terus mengawal kasus ini ya, agar
Perjuangan kita selesai kalau yang 78 orang ini termasuk Rivaldi juga akan bebas. Jadi segitu saja video Smeton. Di akhir video selalu saya berpesan ya untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video Smeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.